Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Aila Rasati dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman jaringan 2 yang diampu oleh Ibu Insinyur Nurul Komariah Eskom Mkom. Jadi di video ini ada sebuah tugas untuk menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet. Nah, dan kemudian semua network device dapat diping dari NAC. Itu untuk eh, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Lalu yang terakhir, membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch, kecuali yang terhubung ke NAC. Nah, kemudian di sini juga ada catatan, jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface tidak aktif, eh, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Nah, yang terakhir, membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas log. Jadi langsung saja yang pertama itu, di sini saya akan membuat sebuah topologi berdasarkan yang ditunjukkan di tugas ini. Sini saya akan menambahkan Docker IO atau bisa diganti namanya menjadi NAC. Kemudian image yang digunakan Ubuntu. Lalu port yang dipakai itu 3 karena nantinya akan dihubungkan untuk NAT dan satunya juga dihubungkan ke switch. Di sini saya akan menceklis Ethernet 1 DHCP, DHCP yang merupakan eh, interface yang akan terhubung ke NAT. Lalu di sini saya akan menambahkan alamat IP statik di Ethernet 2. Setelah menambahkan Docker, di sini saya akan menambahkan switch layer 2, Cisco layer 2. Untuk image yang digunakan itu yang paling terbaru tahunnya, yaitu tahun 2019. Nah, kemudian saya save. Lalu di sini saya akan menambahkan router layer 3. Di sini saya tidak menyeting apapun untuk untuk router. Lalu yang terakhir di sini saya akan menambahkan network dan mengubahnya ke tipe NAT. Nah, setelah device dan network ditambahkan di area canvas, di sini saya akan menghubungkan kabel ke setiap device. Setelah itu, di sini saya akan menyalakan setiap device yang nantinya akan saya gunakan untuk mengkonfigurasi, misalnya seperti setup IP pada switch dan router. Nah, untuk di tugas yang tadi yang pertama, setelah menyusun topologi, di sini saya akan memastikan apakah NAT dapat mengakses jaringan internet dan apakah semua network device dapat diping dari NAT. Nah, sebelumnya saya di sini akan melakukan konfigurasi setup IP pada router. Setelah kita setup, jangan lupa kita simpan konfigurasinya.
Nah, kemudian di sini juga saya akan setup IP switch. Karena ini switch layer 2, maka kita menggunakan interface VLAN 1. Nah, setelah mengkonfigurasi setup IP pada kedua device, yaitu switch dan router, sini saya akan mencoba ngeping alamat IP setiap device. Yang pertama di sini saya terlebih dahulu mencoba mengeping alamat DNS Google. Di sini ada balasan dari DNS yang artinya NAC dapat terkoneksi ke jaringan. Ini juga saya akan mencoba langsung mengeping google.com, sama halnya seperti yang di atas, bahwa ini NAC dapat terhubung atau terkoneksi dengan jaringan. Nah, lalu di sini saya akan mencoba ping alamat IP router. Nah, di sini juga membuktikan bahwa NAC berhasil meraih atau merich alamat IP atau mengeping alamat IP router. Di sini juga saya akan mencoba mengeping alamat IP switch. Sebelumnya setelah saya melihat kesalahan bahwa saat saya mengeping switch, kenapa destination host unreachable atau tidak terkoneksi dari NAC ke switch, itu karena pada saat konfigurasi setup IP saya lupa menyalakan protokolnya, menyalakan statusnya. Bisa dilihat ya, ini untuk status protokolnya administratively down semua. Jadi untuk menyalakannya config T, kemudian itu lalu masukkan exit. Kita coba kembali apakah NAC dapat terkoneksi dengan switch. Nah, di sini langsung ada balasan dari switch. Jadi di sini membuktikan bahwa NAC itu dapat mengakses jaringan internet, yaitu ping 88 atau ping google.com, dan semua network device dapat diping dari NAC. Lalu yang kedua, sini saya akan, oh sebelumnya setelah melakukan apa, setelah memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAC, di sini juga saya akan mengkonfigurasi SSH pada switch dan router. Jadi SSH itu semacam protokol yang terenkripsi yang digunakan untuk mengakses router atau switch melalui Docker via SSH. Eh, Akan ke router. Hmm, di sini saya akan mengkonfigurasi router untuk input SSH. Masuk ke konfigurasi global.
Kemudian di sini saya akan mengganti hostname menjadi R1. Kemudian IP domain name.lab.com sebagai lab.com sebagai IP domainnya. Lalu username, nama saya, kemudian 19 secret. Jadi username ini dan eh, sandinya yang akan digunakan untuk login SSH di eh, login Docker via SSH di Docker. Nah, di sini kita isi 1024 bits. Nah, lalu eh, ini kita simpan. Nah, di sini router telah dikonfigurasi SSH. Nah, sebelum mengkonfigurasi switch dengan SSH, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu apakah NAC dapat login Docker via SSH. Alamat IP yang digunakan alamat IP yang sebelumnya di setup ke device. Passwordnya tadi. Nah, di sini dia langsung eh, bisa mengakses router via SSH di Docker. Ini di sini juga saya akan mengkonfigurasi switch dengan SSH. Saya ganti hostname-nya dengan S1. Kemudian IP domain namelab.com. Username. Nah, ini saya akan mencoba untuk login switch via SSH melalui Docker. Untuk alamat IP-nya yang didaftarkan pada VLAN. Nah, dia switch layer 2. Nah, di sini juga Docker berhasil, maksudnya SSH berhasil terhubung atau berhasil login melalui Docker. Di sini membuktikan bahwa dia dapat login ke device lain atau mengkonfigurasi device lain melalui SSH di dalam Docker. Nah, setelah melakukan menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet, mengeping, kemudian eh,
mengakses SSH atau login SSH setiap device. Di sini saya akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan eh, untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Sini sebelumnya apt get update untuk mengupdate semua paket Ubuntu. Nah, setelah semua paket terinstall, di sini saya akan menginstal eh, syslognya. Ini untuk proses instalasi syslog memang cukup lama meskipun eh, WiFi atau jaringannya bagus. Nah, di sini kan sudah selesai untuk instalasi syslog. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah direktori yang akan merekam dan menyimpan pesan log konfigurasi perubahan pada router dan switch. Konfigurasi perubahan yang dilakukan di router dan switch. Ini saya telah mengubah, maksudnya setelah membuat sebuah file directory, membuat sebuah directory untuk menyimpan dan merekam pesan log. Kemudian eh, di sini saya akan masuk ke sebuah file konfigurasi. Nah, di sini kan dalam sini ada sebuah file konfigurasi.
untuk pesan log yang nantinya akan menyimpan dan merekam semua perubahan konfigurasi yang terjadi di router dan switch. Kemudian kita set ctrl plus O, enter, lalu ctrl plus X untuk sheet. Lalu step yang berikutnya kita akan menjalankan syslog. Nah, di sini setelah menjalankan syslog, kita akan mencoba apakah pesan log dapat berjalan setelah dilakukannya instalasi. Misalnya di sini saya mencoba untuk menjalankan konfigurasi seperti mematikan sebuah interface pada router. Nah, di sini coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kan semua interface dalam keadaan status up atau menyala. Jadi di sini saya akan mematikan salah satunya. Di sini kan ada eh, pesan log terkait line protocol on interface Ethernet no change state to down. Jadi artinya dia diubah statusnya menjadi down atau mati. Nah, kemudian di Docker, saya akan mengecek apakah log terkirim dan terekam pada file yang ada di NAC dengan perintah file. Nah, di sini setelah saya cari tahu kenapa pesan log itu tidak terkirim dan tidak terekam pada file berikut itu karena di setiap device saya belum melakukan run configuration.
Di sini router, kemudian config, host di sini menggunakan alamat IP yang kita pasang di NAP. Saya lakukan juga pada switch. Kemudian untuk mengetesnya, saya akan menyalakan interface yang tadi, interface Ethernet 0/0 untuk saya nyalakan. Apakah pesan lognya terkirim ke file yang ada di Docker? Apakah terkirim dan tersimpan? Kemudian di Docker kita coba kembali. Nah, di sini dia langsung muncul terkait terkait pesan log yang terkirim dan terekam dari sheet 1 dan tampilan pesan log yang ada di Docker. Kemudian untuk di router tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga ada pesan log yang terbaru dari router, yaitu configure from console by console. Ada juga dari yang terbaru dari switch 1.
Ini untuk tampilan pesan log yang ada di router. Nyalakan kembali. Nah, di sini juga ada beberapa pesan log yang muncul lagi yang ada muncul lagi di Docker. Dia emang prosesnya itu cukup lama untuk di Docker menerima pesan log yang terkirim dan merekamnya dari konfigurasi yang terjadi di router dan switch atau switch. Lalu setelah step 2 melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Sini yang ketiga, yaitu membuat script Python menggunakan library Paramico untuk mengaktifkan, menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Nah, dari itu di sini di Docker semua. Kemudian di sini saya cek terlebih dahulu untuk Python versionnya. Ya, ini sepertinya belum ada Python yang terinstall. Maka ini saya melakukan instalasi Python terlebih dahulu. Yang berikutnya saya akan melakukan instalasi library Paramiko yang nantinya digunakan untuk menjalankan script Python. Nah, di sini Python telah terinstall. Terus kita coba lagi untuk Python versionnya apakah berhasil terinstall. Di sini menggunakan Python versi 2.7.10, apakah bisa untuk menginstal library Paramco. Berarti di sini saya akan menginstal. Nah, di sini saya telah mengupgrade Python ke versi yang lebih terbaru, yaitu
3.8. Sebenarnya untuk versi yang terbaru, yang paling baru itu 3.9.19. Di sini saya akan mencoba untuk menginstal library Paramiko. Jadi di sini saya menggunakan untuk menginstal library Paramiko menggunakan pip 3. Jadi di sini saya telah menginstal Paramiko dan mengupgrade-nya. Karena yang pertama untuk instalasi Python-nya saya eh, salah untuk menggunakan malah menggunakan versi yang paling lama yaitu 2 titik sekian. Kemudian saya mengupgrade Python-nya menjadi Python yang Python 3.8.2 dengan perintah with Python 3. Kemudian update alternatif install. Sekian lalu saya cek kembali untuk versi Python-nya berhasil terinstall, berhasil terpasang untuk versi 3.8.2. Kemudian untuk instalasi Paramiko menggunakan perintah pip 3 install Paramiko, lalu pip 3 version untuk mengecek eh, dia menggunakan pip 3 atau pip biasa. Nah, di sini kan berdasarkan tugas berdasarkan instruksi dari tugas. Nah, ini akan yaitu membuat script Python menggunakan library Paramiko. Library Paramiko telah diinstal dan Python telah dipasang. Lalu yang berikutnya, yang pertama yaitu uh, membuat script untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Lalu jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Nah, sebaliknya jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Nah, yang pertama, ini saya membuat file nano. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan script Python. Nah, di sini untuk script yang pertama yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Dan juga jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut.
Di sini juga untuk eh, mengambil status interface pada suite. Yang pertama untuk router, status interface yang ada pada router. Nah, ini untuk script yang eh, pertama dan kedua. Lalu yang terakhir itu membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas log seperti berikut. Di sini di switch saya akan menggunakan perintah solog untuk menampilkan print pesan log yang terkirim dan yang terekam. Ini baik. Nah, untuk yang terakhir setelah saya otak-atik untuk scriptnya, yang pertama yaitu
Yang pertama kan itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Kemudian jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Ini contohnya. Di sini tadi sempat ada kesalahan eh, NAC atau Docker tidak dapat terhubung ke alamat IP switch yang pertama itu tadi karena untuk Ethernet 0/0 itu status protokolnya mati. Kemudian di sini saya mencoba setelah saya mencoba mematikan Docker kemudian mengaktifkannya lagi dia baru terhubung ke SSH pada switch. Di sini juga saya mencoba mengeping apakah masih terhubung dengan router. Ini router masih. Sini untuk router malah destination host Android disable. Ini langsung ada balasan dan sini apakah switch masih terhubung? Ini untuk SSH terhubung semua. Kemudian kembali ke topik yang awal yaitu script Python untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch. Kemudian jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Begitupun sebaliknya. Untuk contoh outputnya itu seperti ini. Ini dia mencoba terhubung atau terkoneksi ke switch, yaitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan interface pada switch.
Berikut untuk file script untuk mengecek semua interface, apakah eh, aktif atau non-aktif. Ya, di sini setelah saya cari tahu kenapa SSH tidak dapat terkoneksi itu karena sebenarnya untuk interface yang digunakan di switch itu mati, kemungkinan di router juga, iya, di router hidup.
Di sini saya sudah mencoba login SSH untuk Switch yang pertama. Itu dia berhasil karena masalah yang sebelumnya itu adalah di salah satu interface-nya itu dalam keadaan mati di Ethernet 0/0. Kemudian untuk router, SSH router, itu untuk statusnya tadi saya cek menyala semua. Mungkin hanya ada gangguan atau dari servernya. Ah, jadi di sebelumnya itu dia tidak dapat terkoneksi ke SSH-nya, tapi sekarang SSH-nya berhasil terhubung atau login. Nah, dan ini lanjut saja karena itu masalah di bagian utama mengenai apakah NAC dapat mengakses jaringan internet dan mengeping alamat IP dari network device. Lalu di sini saya telah membuat script Python menggunakan dari Paramiko. Jadi untuk scriptnya itu, ini untuk script yang pertama, ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan semua interface pada router karena untuk berdasarkan alamat IP-nya ini alamat IP yang saya daftarkan pada router. Nah, ini juga tidak interface-nya tidak terhubung ke NAC. Nah, kemudian jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika sebuah interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Nah, lalu yang terakhir yaitu script Python tanpa Parmiko untuk meringkas log. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini juga eh, script Python yang digunakan untuk meringkas pesan log. Tapi di sini sebelumnya saya membuat sebuah file syslog.txt untuk menyimpan semua pesan log yang ada pada router dan switch. Nah, di router dan switch itu kita gunakan perintah show log untuk menampilkan semua pesan log yang terkirim dan terekam di masing-masing device. Nah, kemudian kita salin lalu di Docker kita buat sebuah file eh, txt, syslog.txt. Nah, dari pesan yang disalin itu kita tempel, tapi untuk tipe pesan itu, nah untuk tipe pesannya itu yang seperti ini. Itu interface Ethernet 0/1 change state to up, itu artinya untuk interface Ethernet 0/1 statusnya diubah menjadi nyala atau up. Kemudian yang di bagian sini dia dikonfigurasi dari konsol oleh konsol. Lalu di sini interface loopback diubah statusnya menjadi up atau menyala. Jadi untuk pesan syslognya adalah tipe yang seperti ini, bukan yang contohnya ya sebenarnya bukan yang ada tulisan half duplex atau duplex. Tepatnya yang seperti ini. Ini untuk nano syslog
file syslog.txt yang digunakan yang nantinya digunakan untuk meringkas pesan log yang terekam atau terkirim dari router dan switch. Lalu di running melalui perintah Python summary log py. Nah, di sini merupakan isi script Python yang digunakan untuk meringkas pesan log. Bisa kita lihat. Ini untuk eh, script Python tanpa paramiko yang digunakan untuk meringkas pesan log konfigurasi perubahan di device. Nah, kemudian saya tunjukkan eh, script Python infer interface di mana eh, untuk file ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface yang ada pada router atau switch tanpa melibatkan interface yang ada di NAC. Nah, kemudian jika suatu interface itu aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Nah, jadi jika sebaliknya, jika interface itu tidak aktif, akan mengaktifkan interface tersebut. Jadi eh, sebelumnya jika interface itu aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Nah, sebaliknya, jika interface tidak aktif, maka script akan menyalakan atau mengaktifkan interface tersebut. Untuk contoh scriptnya, kemudian untuk hasil runningnya, sepertinya gak lagi untuk terkoneksi karena SSH-nya lagi-lagi terputus. Cek dokter. Yes, ini lagi-lagi down internetnya. Cek sudah menyala, kemudian di pers kita coba lagi. Kita langsung terhubung untuk eh, ke port 22 di alamat IP pada router 192.168.1.2. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.